Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Wahyudi, NIM 20200119049, mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab semester 4 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Yang terhormat Dr. Haji Hamzah Harun Al-Rashid LC.MA dan Ustadz Takdir Khair SPDI MPDI selaku penanggung jawab mata kuliah Filsafat Pendidikan pada semester 4 kali ini. Baiklah, dalam video kali ini sebagai pengganti tugas final Filsafat Pendidikan semester 4, saya akan membahas seorang tokoh filsuf, yaitu Ibnu Tufail, yang dalam dunia Eropa disebut dengan Abu Bakar. Begitulah orang Eropa menyebut ilmuwan muslim terkemuka di abad ke-12 Masehi itu. Sejarah peradaban Islam biasa menyebutnya dengan nama Ibnu Tufail. Sejatinya, dokter sekaligus filsuf besar dari era kejayaan Islam Spanyol itu bernama lengkap Abu Bakar Muhammad Ibnu Abdul Malik Ibnu Muhammad Ibnu Tufail Al-Qaisi Al-Andalusi. Ibnu Tufail juga termasyhur sebagai seorang politikus ulung. Karirnya di bidang politik dan pemerintahan juga terbilang moncer. Ia sempat ditahbiskan sebagai pejabat di pengadilan Spanyol Islam. Tak cuma itu, Ibnu Tufail pun dipercaya Sultan dinasti Muwahhidun menduduki jabatan menteri hingga menjadi gubernur untuk wilayah Sabta dan Tonjah di Maghribi dan sekretaris penguasa Granada. Sang dokter dan ilmuwan kenamaan dari Spanyol Islam ini terlahir pada tahun 1105 Masehi di Guadix, Granada. Setelah beranjak dewasa, Ibnu Tufail berguru kepada Ibnu Bajjah, seorang ilmuwan besar yang memiliki banyak keahlian. Berkat bimbingan sang guru yang multitalenta itu, Ibnu Tufail pun menjelma menjadi seorang ilmuwan besar. Pemikiran Ibnu Tufail banyak memengaruhi Ibnu Rushd alias Averroes. Ibnu Rushd dikenal sebagai salah seorang murid Ibnu Tufail yang sukses. Bahkan, menurut catatan sejarah, astronomer Nuruddin Al-Bedrugi juga sempat menimbah ilmu dari Ibnu Tufail. Ibnu Rushd adalah murid kesayangan Ibnu Tufail. Tak heran jika ia merekomendasikan Ibnu Rushd menggantikannya setelah pensiun pada 1182 Masehi. Suatu hari, Abu Bakar Ibnu Tufail memanggil saya dan memberitahu saya, tutur Ibnu Rushd dalam buku catatannya. Sang guru memintanya untuk menggantikan posisinya. Ibnu Tufail begitu percaya kepada kemampuan Ibnu Rushd. Saya yakin akan bisa karena saya tahu kemampuan Anda. Ibnu Tufail mewariskan ilmu yang diperolehnya dari Ibnu Bajjah kepada Ibnu Rushd. Ketiga ilmuwan itu turut menopang perkembangan peradaban Islam di Spanyol. Itulah yang membuat Cordoba, pusat pemerintahan Spanyol Islam, mampu mengimbangi kejayaan kekhalifan Islam Abbasiyah di Baghdad. Selain dikenal sebagai dokter dan filsuf besar, Ibnu Tufail menguasai ilmu hukum dan ilmu pendidikan. Ibnu Tufail pun dicatat dalam sejarah peradaban Islam sebagai seorang penulis, novelis, dan ahli agama. Pamornya sebagai dokter yang hebat membuat Ibnu Tufail dipercaya oleh Abu Ya'qub, seorang penguasa dinasti Al-Muwahhidun di Spanyol Islam. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.